Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Amelia Saputri. Saya dari kelas H. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Praktikum Pembelajaran Fikih. Baik, saya di sini ingin menjelaskan tentang istihsan dan istihab. Baik, sebelum kita ke pengertian apa itu istihsan dan istihab, mari kita cari tahu dulu hukum dasar Islam. Hukum dasar Islam itu ada 6. Yang pertama itu ijma, yang kedua adalah qiyas, yang ketiga istihsan, yang keempat istihab, yang kelima masalah mursalah, dan yang terakhir urf. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan hukum dasar Islam yaitu 2, yaitu istihsan dan istihab. Apa itu istihsan? Pengertian daripada istihsan, menurut ulama usul fikih, istihsan yaitu tindakan meninggalkan suatu hukum satu ke hukum yang lainnya karena adanya dalil atau hukum syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Contoh daripada istihsan yaitu meninggalkan hukum memotong tangan pada pencuri pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ini hukum awalnya. Namun hukum ini ditinggalkan karena ada dalil berikutnya yang menunjukkan bahwa tidak bisa atau tidak memotong tangan pencuri. Namun pendapat ini juga harus memiliki dalil yang menguatkannya. Nah, berikutnya adalah kedudukan istihsan sebagai sumber hukum Islam. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, terutama dalam hal kedudukan istihsan. Tetapi Imam Abu Hanifah berpegang teguh bahwa istihsan sebagai sumber hukum Islam itu sendiri. Begitupun dengan Malikiyah dan Hambaliyah. Nah, yang berikutnya adalah istihab. Apa itu istihab? Istihab itu menetapkan hukum sesuatu berdasarkan keadaan hukum yang sebelumnya, sehingga ada hukum baru yang mengubahnya. Di sini saya membuat 2 kesimpulan. Yang pertama adalah hukum yang ditetapkan pada masa lalu akan diterapkan juga atau ditetapkan juga pada masa yang sekarang sampai ada dalil yang merubahnya. Yang kedua adalah hukum yang ditetapkan pada masa lalu akan ditetapkan pada masa sekarang, dan begitu pula sebaliknya. Hukum yang ditetapkan pada masa sekarang juga ditetapkan pada masa lalu. Contoh daripada istihab yaitu jika seseorang mengambil air wudhu, tetapi ia ragu apakah ia masih dalam keadaan wudhu atau tidak, maka ia dihukumi sebagai orang yang masih dalam keadaan berwudhu. Ini adalah hukum daripada istihab. Lalu yang berikutnya adalah kedudukan istihab sebagai sumber hukum Islam. Nah, di sini jumhur ulama sepakat menerima istihab sebagai hujah, tetapi kecuali ulama Hanafiyah yang memandang istihab masih menjadi hujah yang lemah. Saya rasa cukup presentasi dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.